Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-11, surat Hud. Melanjutkan mulai ayat 47. Akhir kisah Nabi Nuh dan umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami di akhir kisah Nabi Nuh dan keluarga dan umatnya. Di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Nabi Nuh itu berseru kepada Allah bahwa sesungguhnya anaknya termasuk keluarganya, anak laki-lakinya 4, yang 3 yaitu yang bernama Sam, Ham, dan Jafis itu ikut di dalam kapal, sedangkan satu anak laki-laki yang bernama Kan'an tidak mau ikut di dalam kapal, sehingga tenggelam bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh mengadu pada Allah, ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku. Nah, kemudian Allah menjawab, hai Nuh, sesungguhnya dia, si anak bernama Kan'an itu bukan termasuk keluargamu. Ya, karena tidak mau diajak masuk ke dalam kapal. Nah, maka nggak usah diratapi. Ya sudah begitu gitu. Karena sudah diajak tidak mau. Nah, kemudian ayat 47 ini qala rabbi ini a'udzubika an as'alaka ma laisa li bi ilm. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan pada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Jadi Nabi Nuh walaupun Nabi walaupun Rasul nggak tahu hakikatnya. Yang dia tahunya bahwa Kan'an itu anak laki-lakinya. Tapi ternyata kok tidak mau diajak ke dalam kapal. Nah, Nabi Nuh yang tahu itu, nah Allah yang maha mengetahui. Maka Nabi Nuh mohon perlindungan kepada Allah. Wa ila taghfirli wa tarhamni. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan Engkau tidak menaruh belas kasihan kepadaku, aku minal khosirin, tentu aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tidak usah merasa susah meratapi terus. Ya sudah, memang pilihan seperti itu gitu. Jadi harus berusaha berjuang semaksimal mungkin, bahwa kemudian hasilnya ada yang sesuai dengan yang direncanakan, ada mungkin sebagian kecil yang tidak sesuai, ya sudah, itu sudah berusaha maksimal. Qila ya Nuh bi salami minna. Allah berfirman, hai Nabi Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera, ya, dan penuh keberkahan dari kami atasmu. Wa barakatim alaika wa ala umami mimman ma'ak. Dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umatmu, orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang bersamamu. Mimman ma'ak, orang-orang yang bersama Nabi Nuh yang ada di kapal tadi. Wa umamun sanumati'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Dan ada pula umat-umat kami, umat Allah, yang beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia,
kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ya, jadi ada yang memang menyiapkan bahagia dunia dan akhirat, ada yang hanya ingin dunia saja, kemudian di akhiratnya ditimpa dengan azab yang pedih. Maka tsumma yamashuhum minna adzabun alim. Ya, tilka min aba'il ghaib nuhiha ilaik. Nah, itu adalah di antara naba, berita-berita penting. Jadi kalau naba itu berita yang sangat penting, berita dari kenabian, maka nabi itu dari kata naba, nun ba, apa itu si alif. Itu berita yang sangat penting. Ya, itu adalah di antara berita yang penting yang ghaib, yang Allah wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Jadi ilaika nuhiha ilaika, yang Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Karena Al-Quran semuanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Makung tata'lamuha anta bana qaumuk min qabli hadza. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Jadi kalau kisah Nabi Nuh dan umatnya dan keluarganya itu kalau nggak dikisahkan kembali, nggak diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad dan umatnya tidak mengetahui. Maka dengan dikisahkan kembali, diwahyukan kembali, itu jadi mengerti, supaya diambil pelajaran. Maka fasbir innal aqibatan lil muttaqin. Nah, maka bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang berangkat dari mengimani Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Nah, itu terus kemudian berusaha memahami, mengamalkan isinya. Itu ya menjadi orang yang bertakwa. Nah, setelah Nabi Nuh itu umat yang bangkang, semuanya tenggelam, tinggal umat yang baik, yang sekapal dengan Nabi Nuh. Tinggal orang-orang yang baik. Setelah banjirnya itu selesai, kemudian Nabi Nuh dan keluarganya dan orang-orang beriman terus menjalani kehidupan. Ya, melahirkan generasi-generasi berikutnya. Sampai sekian generasi berikutnya, itu orang-orang kaumnya mulai banyak yang membangkang. Yang semula menghambakan diri semata-mata pada Allah, kemudian mulai banyak yang menyembah selain Allah. Setelah sekian generasi, ya, sudah semakin menjauh dari mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian Allah mengutus salah satu nabi, yaitu Nabi Hud, kepada kaum Ad. Ya, Nabi Hud yang terus kepada kaum Ad ini salah satu keturunan dari Nabi Adam yang sudah sekian generasi dari anak Nabi Adam yang bernama Sam. Nah, jadi nanti dari keturunan Nabi Adam, dari yang Sam itu kemudian melahirkan sekian banyak generasi, kemudian yang dari Ham juga begitu, dari keturunan yang dari Jafis juga begitu. Terus berkembang jadi banyak. Nah, setelah berkembang jadi banyak, itu ada yang mulai menjauh. Ya, tidak mengikuti tugas kenabian kerasulan, tetapi musyrik, ya, tidak mengesahkan Allah. Maka Allah mengutus nabi lagi, ya, yaitu Nabi Hud. Nah, kisahnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya, kita pahami dulu. Kenapa dari satu generasi ke generasi berikutnya semakin banyak generasi, semakin banyak keturunan, semakin banyak dzurriyyah, itu semakin banyak yang menjauh meninggalkan tugas kenabian. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya karena selama hidup di dunia ini orang selalu pengaruh mempengaruhi. Itu tergantung yang kuat yang mana. Selama hidup di dunia pasti ada pengaruh. Kalau yang kuat pengaruh positif, jadi positif. Kalau yang pengaruh kuatnya itu negatif, kebanyakan jadi negatif. Maka itu pentingnya kemudian terus-menerus sampai Nabi yang terakhir itu mewajibkan umatnya untuk mengajak kepada kebaikan. Maka seluruh umat Islam itu wajib berdakwah pada yang lain. Nah, cuma memang pernah terjadi zaman yang kendor, yang lengah. Umat Islam tidak merasa wajib mengajak kepada yang lain. Nah, itu kemudian kalau bisa sekarang kita bangkitkan kembali. Harus kita tanamkan pada masing-masing diri kita berkewajiban untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak pada memahami Quran. Masing-masing Bapak Ibu ingat enggak bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya Bapak Ibu kok bisa bersama-sama memahami Quran? Dulu gimana? Masing-masing ingat kan? Misalnya Ustadz Sumadi dulu nggak memahami Quran, kok terus bisa memahami Quran terus? Itu dulu gimana, melalui siapa? Mesti ada jalurnya kan? Semuanya pasti ada. Misalnya Pak Ketua, dulu yang dipahami hanya ayat-ayat fikih hukum, terutama mawaris. Sekarang kok memahami seluruh ayat Quran. Itu gimana ceritanya bisa begitu? Nah, Romo Fauzi juga begitu. Kenapa kok terus memahami secara keseluruhan? Itu melalui siapa, bagaimana? Pak Sigit masih ingat enggak? Itu bisa enggak semua yang terjadi masing-masing kita kemudian itu bisa terjadi pada orang lain untuk diajak memahami Quran? Itu kalau misalnya ingat kemudian bisa, insya Allah tugas kenabian, tugas kerasulan itu bisa kita tunaikan dan nanti akan kembali kepada kebaikan. Ya kan, nggak tahu bagaimana kisahnya itu Pak Agus Suparto kok bisa memahami Quran, padahal biasanya pagi-pagi itu cepat-cepat ngopeni ayam, tapi kok bisa memahami Quran. Ini sejarahnya gimana? Pasti masing-masing orang ingat itu melalui siapa, bagaimana. Apalagi ibu-ibu pasti sekian banyak itu punya kisah sendiri-sendiri. Iya enggak? Pasti ada. Bagaimana Bu Lurah bisa memahami Quran? Bagaimana Bu Arif? Bagaimana? Masih satu persatu ada. Bagaimana Bu Sri bisa memahami Quran bareng-bareng? Pasti semuanya ada. Nah, sekarang di luar sana itu masih banyak orang yang mau memahami Quran takut. Takut apa? Nanti kalau memahami Quran dikeluarkan dari komunitasnya, nggak dianggap komunitas, itu udah takut sekali. Pokoknya nek wani-wani memahami Quran dikeluarkan dari WA grupnya, itu udah takut sekali akan dikeluarkan dari komunitas, dianggap
bukan penduduk situ, itu udah takut sekali. Nah, itu kenapa sampai begitu? Jadi seakan-akan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan udara segar seluruh ini dari komunitasnya itu, bukan Allah gitu. Ya sampai memahami Quran aja takut nanti dikeluarkan dari komunitasnya, nggak diakui. Loh, sampai begitu kuatnya mereka membentengi. Gimana supaya orang-orang itu tidak pernah memahami Quran? Ya ngaji boleh diajak, tapi jangan sampai memahami Quran. Ngajinya ya cukup timbrung itu aja. Nah, kenapa sampai demikian? Itu karena berjalannya waktu yang lama. Ini Bapak Ibu Sudiono ya habis umroh, semoga umrohnya ini betul-betul umroh yang makbul. Dulu coba matur sama beliau, dulu enggak sebelum nempat di sini, sebelum gabung di sini memahami Quran urut enggak? Belum kan? Semuanya begitu. Nah, bisa enggak yang sudah dialami masing-masing kemudian berusaha untuk diterapkan pada yang lain? Kalau masing-masing kita bisa, tentu yang lain juga bisa. Tergantung kita. Kita terpanggil enggak diseru oleh Allah untuk dakwah, untuk menyampaikan pada yang lain. Nah, sekarang kita pahami akibat dari tugas kenabian kerasulan itu tidak banyak disampaikan. Akhirnya setelah sekian keturunan dari Nabi Nuh, itu banyak yang menjauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Setelah jauh kemudian Allah mengutus Nabi lagi, yaitu ini kisah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Wa ila atin aqahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yang bernama Nabi Hud. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairi. Apa itu yang diseru, yang diajak, yang didakwahkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya? Nabi Hud berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah." Mengesahkan Allah, mentahkan Allah. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman besok, memang yang paling ganas itu penyakit kemusyrikan, penyakit punya sembahan selain Allah. Ini yang paling cepat. Maka di situ Nabi Hud diutus untuk mengembalikan, mengesahkan Allah. Ya, ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. In antum illa muftarun. Nah, kamu hanyalah mengada-ada saja, mengada-adakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajro. Hei kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Jadi para nabi, para rasul itu diutus itu tidak mengharapkan upah dari makhluk, tidak mengharapkan upah dari manusia. Upahnya itu semata-mata dari Allah. Maka in ajriya illa 'alal ladzina fataroni. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah
menciptakan aku, ngalaladina fatoroni. Jadi upahnya para nabi, para rasul semata-mata dari Allah yang menciptakan dirinya. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memikirkan? Nah, syukur-syukur kalau kita bisa mencontoh ini, mencontoh nabi, mencontoh rasul. Kita meyakini diri kita punya tugas kewajiban untuk mengajak kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul, dan berharap semata-mata upahnya dari Allah. Apa? Dijamin hidup di dunia akan tentram bahagia, di akhirat masuk surga selama-lamanya. Upahnya itu. Kalau mengharapkan pada orang yang didakwai, yang pokok satu, apa? Mau beriman. Mau beriman. Ngajak untuk mau beriman, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Saya itu sudah lama sebelumnya mikirkan. Sudah nyampaikan juga pada Ustaz Sumadi. Sepertinya itu sudah saatnya harus ada yang mengorganisir yang berdakwah tadi. Siapa yang mau bergabung di situ? Yang punya waktu, punya kesediaan, kesempatan. Mungkin tiap hari berapa menit itu kan. Terus ada juga yang mengorganisir. Siapa yang bersedia untuk memudahkan jalan memain Quran. Mungkin ada yang perlu dijemput, mungkin perlu diantar. Tentu persoalannya bukan sarana prasarana, bukan persoalan mobil. Mobil banyak, di garasi-garasi itu banyak mobil nganggur. Kalau masih kurang, di showroom masih banyak mobil. Ya kan? Cuma siapa yang mau mengkoordinir? Ada beberapa yang sudah siap, tapi sudah sepuh. Nah, misalnya juga yang di jalur timur, selain Bapak Ibu Slamet, ada juga yang dari Masjid Baye. Setelah sholat asar, beliau bersedia. Siapa yang mau jemput ke sana? Nah, itu insya Allah setiap langkahnya, setiap perbuatannya itu menjadi saksi besok di akhirat, pada yaumil mizan, pada yaumil hisab. Ada enggak misalnya yang terketuk hatinya, yang bersedia? Oh, saya bersedia bisa nyupir, jemput yang di mana. Ada yang saya nggak ada waktunya, nggak bisa kesempatan waktunya karena masih kerja, tapi mobilnya bisa digunakan untuk fisabilillah. Itu perlu ada yang ngatur, supaya semuanya bisa memberikan kontribusi kepada fisabilillah. Nah, kembali ke sini. Wa ya qaumis taghfiru rabbakum. Nah, kemudian Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya." Ya. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Mohon ampun kemudian bertobat kepadanya. Ya, yursilis sama alaikum midrara. Nah, niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Jadi yursilis sama alaihim midrara. Mungkin terjadi kemarau panjang, nggak ada air, nggak ada hujan, kemudian paceklik itu kan. Nah, itu supaya mohon ampun supaya bertobat. Nanti niscaya akan Allah menurunkan pertolongan, salah satunya menurunkan air hujan dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Ya. Kemudian wala tatawallau mujrimi,
dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ini tugas Nabi Hud kepada umatnya. Masih kelanjutannya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita paham dulu. Qalu, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, itu mengatakan, ya, mengatakannya gimana? Ya Hud, wahai Nabi Hud, majid tanah bibayinat, mengapa tidak kamu datangkan kepada kami suatu bayinat, bukti yang nyata? Wa mananu bitariki alihatina an qaulik, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Jadi kaumnya sudah pokoknya begegeg, sudah tidak akan mau meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa manahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan mengimani kamu. Nah, tidak mai, malah minta bukti yang nyata, terus mengatakan tidak akan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah dan tidak akan beriman kepada Nabi Hud. Nah, inna qulu illa utaraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi malah kamunya menuduh Nabi Hud. Nabi Hud itu gila karena Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan selain Allah disembah oleh kaum Nabi Hud, menjadikan Nabi Hud gila. Nah, itu hanya tuduhan. Kalau model sekarang, kui mesti dikutuk sing jaga iki gitu loh. Ya kan? Makanya biasanya kalau terasa panas, takoni, mau lewat metu ngendi? Iya apa enggak? Ternyata sejak zaman Nabi Hud sampai sekarang terus berkembang biak itu. Nah, jadi malah kaum Nabi Hud itu nuduh Nabi Hud itu gila karena dijadikan oleh sembahan-sembahan mereka. Qala ini usidullah washadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nah, kemudian Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku dijadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nabi pun jawab, bukan, aku sama sekali nggak ada hubungannya dengan sembahan-sembahanmu itu. Aku berlepas diri, sama sekali tidak ada yang kamu tuduhkan itu. Ya, jadi Nabi Hud tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Ya, Nabi Hud tidak mempercayai ada Tuhan selain Allah. Maka disebutkan min duni, dari selain Allah. Jadi yang diyakini loh hanya esa, Allah semata-mata, min duni, tidak ada selainnya. Fakiduni jami'am tumala tungdirun. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Nah, ini betul-betul nggak bisa ketemu ini. Sudah masing-masing berpegang teguh kepada keyakinannya. Antara yang mengikuti tuntunan Allah dengan sebaliknya itu kuat-kuatan. Baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi Hud kemudian menyampaikan, ini tawakaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Robbi wa robbukum,
Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya, melainkan Allah lah yang menguasai sepenuhnya, Allah lah yang mengurusi semuanya, termasuk Allah yang memberi rezeki, yang menjamin. Inna Rabbi ala sirati mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Wa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul, kemudian tugasan pada kita semua itu menyampaikan. Sudah kita sampaikan, ada yang menerima, ada yang tidak, itu urusan mereka masing-masing. Tapi menyampaikan betul-betul lillah. Ya, mayastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Nah, kemudian dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum lain dari kamu. Mayastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, yang tidak seperti kamu, yang tidak mau beriman kepada Allah. Wala tadurrunahu syai'a, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepada Allah sedikit pun. Nah, kan sudah dibuktikan durhaka semua pada nabinya dihabiskan, ditenggelamkan semua. Ini umatnya kaum Ad, ya, umatnya kaum kaum Ad dari Nabi Hud yang tidak mau beriman, diingatkan berkali nggak mau, itu nanti juga dimusnahkan semua. Dijelaskan di surat ayat yang lain banyak, misalnya surat Al-A'raf itu kemudian tahu-tahu itu awan tebal. Terus orang-orang sama mengatakan, oh ini akan turun rezeki, akan turun hujan. Sudah lama tidak turun hujan. Padahal itu akan turun azab. Sudah lama tidak turun hujan, terjadi kemarau panjang. Oh, awannya tebel itu, mereka senang-senang akan turun hujan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah ngirim angin puting beliung selama 7 malam 8 hari tanpa berhenti, musnah semua, hancur semua, hanya tinggal seperti tunggak-tunggak pohon kurma. Biasanya kalau di sini angin puting beliung berapa lama? 5 menit, 3 menit. Yuk Anda bayangkan, angin puting beliung 7 malam 8 hari tanpa berhenti. Habis semua kan? Itu cara Allah untuk mengingatkannya. Nah, maka di sini itu kamu tidak dapat membuat madharat kepada Allah sama sekali. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Walama ja'a amruna najaina hudaw walladzina amanu ma'an, dan tatkala datang azab Allah, Allah selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya, dia dengan rahmat dari Allah, dan Allah selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Yang mengikuti Nabi Hud diselamatkan di dunianya, apalagi besok di akhiratnya. Ya, kita selesaikan masih 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu watil ka'at, itulah kisah kaum Ad. Ya jahadu bi ayati rabbihim.
yang mereka mengingkari ayat-ayat dari Tuhannya, wa asaw rusulahu, dan mereka mendurhakai rasul-rasul Allah, mereka mengkhianati rasul-rasul Allah. Wataba'u amra kulli jabarin anid, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang semenang-menang lagi menentang kebenaran. Jadi yang diikuti itu cuma para penguasa pemimpin yang tidak mengikuti Nabi Hud. Nah, wa udbi'u fi hadhihi dunya laknatan yaumil qiyamah, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, begitu pula di hari kiamat. Di dunia dikutuk, dibinasakan, dikirim hujan angin puting beliung selama 7 malam 8 hari, musnah semua, hancur semua. Jadi Nabi Hud dan orang yang beriman itu sudah diperintahkan untuk meninggalkan daerah itu. Nah, setelah itu baru Allah mengirimkan angin puting beliung. Nah, kemudian ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Setiap yang Allah beriman, Allah, ingatlah, ketahuilah, sadarlah. Itu penting sekali. Jangan mengikuti kaum Ad yang mereka tuh kufur kepada Tuhannya, ingkar kepada Tuhannya. Diulang lagi, ala bu'tan li'adin qaumi Hud. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Nah, jadi kalau misalnya sekarang orang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, punya sembahan-sembahan Allah, itu kalau di dunia ini belum kena adab, belum dibinasakan, bukan berarti selamat. Itu hanya dikasih waktu sebentar saja untuk hura-hura. Begitu nanti menjelang sakaratul maut, wah putus asa, nggak karuan mereka, bingung nggak karuan. Apalagi menjelang ajal sakaratul maut, banyak orang yang semula jabat, masa jabatannya habis, itu bisa yang namanya apa? Nah, power syndrome, aneh-aneh. Padahal hanya sangat sebentar. Itu terjadi pada orang yang betul-betul tidak memahami tuntunan Allah dan Rasul. Hidup yang sebenarnya itu bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Makanya ketika punya kedudukan, punya jabatan, tidak digunakan di jalan Allah, begitu tahu waktunya mau habis, malah bingung. Lu seharusnya kan bersyukur punya waktu nanti lebih luasan untuk matunun Allah, mengamalkan leluasa kan, bukan lo kemudian cari cara untuk macam-macam terus itu. Nah, itu bedanya orang yang memahami tuntunan Allah dengan yang tidak. Ini kisah singkat kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan kisah kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Ya sama-sama ngerinya. Ya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh sama-sama ngeri. Demikian Bapak Ibu. Ya, ini hari Kamis. Nanti jadwal maghrib di Masjid Baitur Rahman Bayen, kemudian Isya di Komperta. Ya, selama ada kesempatan, mari kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita semakin istiqomah, semakin intens untuk memahami tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.